Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita di pasal penutupan, yaitu di bab penutupan pasal peringatan terhadap kebid'ahan, dan pada pembahasan al-bid'ah fi majalil ibadat wal bid'ah fit taqarrub ilallah, kebid'ahan yang terjadi di dalam ibadah dan juga bid'ah yang terjadi dalam takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kita singgung terdahulu mengenai bid'ah dalam masalah ibadah, diantaranya menjaharkan niat. Kemudian yang kedua, dzikir berjamaah setelah selesai sholat. Ketiga, meminta untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam banyak kesempatan, diantaranya setelah selesai doa dan juga setelah selesai mendoakan jenazah atau para amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan bahkan juga termasuk bid'ah di dalam Fatihah ini berkembang banyak, mengirimkan bacaan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ruhi as-sahaba, wa ruhi al-awliya, wa ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ruhi fulan, wa ruhi fulan. Al-Fatihah. Kemudian juga daftar nama untuk dikirimi bacaan Fatihah ataupun dzikir-dzikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, itu yang berada di satu masjid atau mushola, yang kemudian mereka titip nama itu semua, dari mulai bapak, ibu, kakak, adik, saudara yang sudah meninggal sampai kakek, nenek, dan seterusnya. Yang ini semua tidak ada dasar tuntunannya di dalam Islam. Dan juga di antara yang lainnya adalah mengadakan jamuan makanan berkaitan dengan hari-hari wafatnya seseorang. Ada yang dari mulai 3 hari sampai ke 7 hari, nanti ditambah lagi hari ke-40, kemudian ke 100, dan seterusnya. Nanti mendak nyawu, mendak 1, mendak pindo, mendak pisan, mendak pindo, mendak telu, nanti akhirnya lama-lama jadi haul. Dan ini betul-betul terjadi di banyak masyarakat muslimin. Yang itu semua nanti menjadi jamuan makanan. Kemudian nanti disebut di beberapa negara muslim juga sampai nyewa pembaca Al-Quran. Dan mereka menganggap yang demikian ini termasuk bentuk takziah. Takziah itu artinya menghibur orang yang duka karena ditinggal mati oleh kerabat dan keluarganya. Itu takziah, yang artinya tasliyah. Azza yu'azzi ta'ziyah. Dan mereka menganggap bahwa
mengirimkan bacaan dan dzikir, sholawat, itu semua sampai kepada si mayat. Memang ada sebagian ulama di kalangan ulama ahlu sunnah yang menganggap mengirim bacaan itu sampai, tapi itu ijtihad, tidak bersandar kepada dalil tapi kepada qiyas, dan ibadah itu lebih diutamakan kepada dalil. Sebab sekiranya hal itu sesuatu yang baik, kaidah ulama dulu yang dipegangi, law kana khairan lasabakuna ilaih. Sekiranya sesuatu amalan itu baik, pasti sudah ada pendahulu kita yang mengamalkan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lebih besar semangatnya di dalam mencari kebaikan untuk diri mereka maupun untuk saudara mereka. Justru sebenarnya yang disyariatkan di dalam agama ini, baik berdasarkan Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, adalah menjadi syafaat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan doa, memohonkan ampunan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau selesai memakamkan seorang dari sahabatnya, beliau berdiri dekat makamnya, kemudian beliau berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu. Was'alu lahu tasbit, mohonkanlah kepada Allah untuknya keteguhan, yaitu keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Karena keberhasilan di dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tergantung dengan keimanan dan ketakwaan, termasuk amal solehnya ketakwaan itu, dan dibantu dengan doa kaum muslimin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda bahwa apabila seorang meninggal dunia, yang maknanya seseorang meninggal dunia disolati oleh 40 ahlu tauhid yang tidak menyekutukan Allah, maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam riwayat lain 70. Di dalam riwayat lain yang menyolati 3 shaf, sehingga menjadi, yakni sebagian ulama memadukan hadis-hadis ini, yakni antara 40 sampai 70 dari ahlu tauhid, dan juga kadang mereka menggabungkan dengan menjadikan 3 shaf. Meskipun masjidnya besar, 40 cukup untuk 1 shaf, maka sunnahnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dijadikan 3 shaf. Sekiranya kurang dari 40, maka mengambil hadis yang mengatakan yakni disolati oleh 3 shaf, maka dijadikan 3 shaf solatnya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika salah satu anaknya meninggal dunia, maka beliau menunggu dan belum membawa jenazahnya ke masjid sampai menyuruh yakni anak yang lain untuk melihat sudah berapa banyak yang ada di dalam masjid. Ketika ditanya apakah mereka sudah ada 40 orang, maka dikatakan sudah mencukupi dan melebihi. Apakah engkau sudah menghitungnya? Ya, sudah lebih dari 40. Maka Abdullah ibn Abbas memerintahkan anaknya untuk dibawa ke masjid dan untuk disolati di belakang kaum muslimin. Yakni di sini yang lebih tekankan adalah ahlu tauhid dan ahlus sunnah yang mereka menyolati. Maka ini yang ada dalilnya, yang bisa memberi syafaat bagi orang yang meninggal dunia dengan sholat. Dan sholat jenazah itu adalah doa dari orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Sehingga takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca surah salawat Nabi, dan takbir ketiga membaca doa.
Takbir keempat boleh ditambahkan dengan sedikit doa, kemudian salam, atau diam sejenak kemudian salam. Doanya yang diajarkan atau yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang sahabat Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma afsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Allahumma jafil ardu an jambayhi wa nakkihi wa waqihi fitnatal qabri wa adzabah. Allahumma adkhilhul jannata bighairi sabiqati hisabin wala bighairi munaqasati hisabin wala sabiqati adzab. Allahumma amilhu bima anta ahlu wala tu'amilhu bima huwa ahlu, dan seterusnya. Yakni ada riwayat-riwayat ataupun bacaan-bacaan doa yang boleh dibacakan untuk si mayat, yang juga diajarkan oleh Nabi SAW, yang juga kemudian diamalkan. Dan ada beberapa doa-doa lain yang senada semakna. Dan doa yang dibaca di dalam sholat jenazah itu adalah doa disyariatkannya sholat jenazah untuk mendoakan mayat. Maka setelah selesai doa, yaitu salam dari 4 takbir, tidak membutuhkan adanya doa, karena doanya itu di dalam sholat yang dibaca imam, maka insya Allah itu menjadi bacaan bagi semua makmum. Maknanya makmum yang bermakmum kepada imam, mereka mengamini secara otomatis doanya imam, maka itu akan menjadi syafaat bagi orang yang meninggal dunia yang disolati, sehingga tidak perlu untuk didoakan lagi. Kadang-kadang yang terjadi di dalam sholat jenazah doanya pendek, nanti habis selesai sholat didoakan dengan doa yang panjang. Wallahu ta'ala alam, yang demikian itu tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Tapi kalau mau mendoakan lagi, yakni ketika setelah dimakamkan di kuburan, karena Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan bagi saudaramu ini. Maka maknanya yakni dianjurkan untuk mendoakan. Dan Nabi SAW ketika menganjurkan kita ketika kita ziarah kubur untuk mengucapkan doa selamat, yaitu memohonkan selamatan bagi mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun yarhamullah al mustaqdamina minkum wal mustakhirin. Kemudian boleh mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Karena Nabi SAW beliau juga pernah di akhir hayatnya, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, di masa beliau sakit dan tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ketika telah lewat tengah malam atau di tengah malam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi makam Baqi' dan mendoakan para penghuni Baqi'. Maka Nabi SAW hampir beberapa malam, tidak disebutkan dalam riwayat itu, tapi hampir setiap malam. Dan Nabi SAW beliau sakit selama 14 hari sebelum akhirnya beliau menghadap Allah Azza wa Jalla. Nabi berdoa, yakni menghadap ke kiblat. Doanya menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, Allahumma ighfir li ahlil Baqi'. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad. Disebutkan Baqi' al-Gharqad, yaitu Baqi' itu nama tempat, Gharqad itu adalah sebuah pohon yang namanya Gharqad, yang kelak akan menjadi pohonnya orang-orang Yahudi untuk mereka bersembunyi dari kejaran kaum muslimin. Dikatakan tempat itu Baqi'ul Gharqad karena dulu di situ banyak pohon-pohonan Gharqad, yakni sebelum menjadi kuburan Baqi', atau
yakni ketika awal-awal menjadi bulan Balqis kemudian ditebangi dan habis semua pohon Gharqad itu. Dan perkataan para ulama, doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syafaat bagi seluruh penghuni kubur Baqi' Gharqad, tidak hanya untuk mereka yang dikubur di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk setiap orang mukmin muslim yang dikuburkan di Baqi' Gharqad. Allahu Akbar. Satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku doanya sampai hari kiamat. Yang berlaku doanya sampai hari kiamat. Dan yang khusus seperti ini adalah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang lebih terjamin. Maka mendoakan. Lebih lagi di sana ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10 insyaallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sudah generasi terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in yang mereka telah meninggal duluan, walladzina ja'u min ba'dihim, yakni yang datang sesudahnya, generasi-generasi sudahnya sampai dengan generasi kita dan yang akan datang, maka orang-orang mukmin akan selalu berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang terlebih dahulu beriman, yakni yang lebih dulu beriman dari kita, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Orang tua kita yang masih hidup, kakak kita yang lebih dahulu beriman kepada Allah, dan terutamanya adalah mereka yang telah meninggal dunia, siapa saja sampai zamannya Nabi Adam alaihissalam. Maka mereka mendapatkan doa ini, yakni mereka setiap mukmin yang telah lebih dahulu beriman, tidak memandang dia umatnya Nabi Fulan wala Nabi Fulan, semua umat Nabi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para Rasul dan kitab-kitab yang Allah turunkan, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan keimanan yang demikian itu, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka mereka mendapatkan doa orang-orang yang beriman. Maka diantara wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami memiliki kebencian, jangan kau buat kami memiliki kebencian, kedengkian kepada saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman kepada kami atau kepada semua orang mukmin. Atau taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami sungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun, pengasih lagi maha penyayang. Makanya doa yang sering kita dengar yang dibaca oleh khatib di akhir khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Ada kadang ditambahkan wa ya qadiyal hajat. Tapi itu sampai tadi. Doa ini memohonkan ampunan bagi setiap mukmin laki dan perempuan yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, baik yang hidup, yang masih hidup di zaman ini, di zaman khatib mendoakan itu dan diamini oleh kaum muslimin, dan itu berlaku bagi orang mukmin, permohonan ampun untuk orang mukmin yang telah meninggal dunia sebelum kita, tidak hanya untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi berlaku bagi semua umat mukmin dari setiap zaman dan umat dari nabi-nabi terdahulu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seorang mukmin ia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka ada malaikat yang mendoakannya, yang mengamini doanya. Amin, Allahumma amin, walaka bimithlih. Semoga Allah mengabulkan doamu dan engkau mendapatkan ampunan yang serupa dengan yang engkau mohonkan.
Maka maknanya bila seorang itu mohonkan ampunan bagi orang mukmin sejagat raya, maka dia didoakan oleh malaikat untuk diampuni dosanya sebanyak orang mukmin yang dia mohonkan ampunannya. Allahu Rahim, Allahu Rahman wa Rahim, Allahu Tawwabun Ghafur. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang mukmin sejatinya tidak punya rasa benci terhadap saudaranya yang mukmin. Kebencian mereka kepada ahlu bid'ah itu tidak termasuk kategori benci yang tercela. Yang dibenci adalah perbuatannya dan orang yang melakukan perbuatan tercela, tapi bukan secara khusus. Secara umum dia masih seorang mukmin, masih tetap didoakan dan mendapatkan doanya orang-orang mukmin lainnya selagi bid'ahnya bukan dalam perkara kufur dan syirik. Kalau bid'ahnya masih bid'ah kemaksiatan, yakni artinya tidak sampai kepada kufur dan syirik, maka dia masih saudara kita, masih mukmin yang kita masih tetap mohonkan ampunan untuknya. Kebenciannya bukan karena hawa nafsu, tapi lillah wa fillah, benci karena Allah dan semata-mata di jalan Allah, yang tujuannya adalah menyelamatkan agama kita dan memberikan jera bagi mereka untuk segera kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Maka peringatan-peringatan mengenai jeleknya bid'ah itu berulang kali dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan di hampir setiap khutbahnya, pendahuluannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan juga sabda Nabi, wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Betapa seringnya Nabi mengucapkan ini sehingga menjadi sesuatu yang terbiasa dan hafal oleh para sahabat, sehingga mereka betul-betul mewanti-wanti dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah tidak merasa berbuat maksiat, dan orang yang melihat orang lain yang awam, orang yang awam melihat orang yang berbuat bid'ah tidak menganggap dia itu bermaksiat. Dan itu yang lebih berat, padahal bid'ah itu dhalalah. Kemaksiatan tidak dinamakan bid'ah, tapi setiap kebid'ahan itu pasti adalah kemaksiatan. Tidak semua maksiat dikatakan bid'ah. Mencuri, apa kita katakan wah bid'ah itu? Tidak. Orang berzina dikatakan bid'ah? Tidak, kecuali dia mengatakan zina itu halal, maka dia bid'ah kufriyah, bid'ah yang kufur karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang orang mengatakan bahwa perbuatan bid'ah itu maksiat bagi orang awam, padahal ia adalah kemaksiatan yang sangat besar. Dan di sini bahwa itu bid'ah itu mengelabui dirinya sendiri dan mengelabui orang lain. Orang yang biasa melakukan bid'ah dia tidak merasa bermaksiat, apalagi kalau dilihat hariannya rajin ke masjid, sholat berjamaah di masjid tidak dia tinggalkan, mengaji Al-Qur'annya rutin dia kerjakan, bahkan hafal beberapa juz, bahkan ada yang hafal 30 juz. Akhlaknya luar biasa mulianya, baik, suka menyalami, bersikap rendah hati. Di sini bahayanya dari bid'ah menyebabkan seseorang tertipu bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan tetapi tidak merasa melakukan kemaksiatan. Maka Nabi mengingatkan dan para sahabat mengingatkan, dan sudah kita dengar perkataan mereka di dalam pembahasan kita terdahulu. Dan masih banyak lagi perkataan mereka, celaan mereka, dan orang-orang yang duduk di majelis mereka. Seperti contohnya orang yang berpemikiran qadariyah. Apa qadariyah? Meyakini bahwa manusia bergantung kepada dirinya dan bukan
bergantung kepada Allah, dan menganggap bahwa Allah tidak mengetahui detail dari perbuatan hamba. Allah mengetahui secara umum tetapi tidak mengetahui secara detail, sehingga apa yang bakal terjadi pada diri manusia, apa yang dikerjakan nanti, Allah dianggap tidak tahu. Ada tingkatan yang telah kita bahas dahulu, bahkan sampai ada yang dihukumi kufur pada tingkat qadariyah yang gulat, yaitu yang sudah ghali, yang sudah melampaui batas. Ini bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam hal i'tiqad. Yang kebid'ahan ini pada perilaku umumnya baik, tetapi dia punya pemikiran di sini. Makanya kesalahan persepsi terhadap agama pada satu poin tertentu, terlebih sampai dalam masalah akidah, itu menyeret seseorang keluar dari Islam tanpa disadari. Kaum Khawarij, bid'ahnya kaum Khawarij itu besar. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum Khawarij ini kepada Abdullah bin Mas'ud? Wahai Abdullah, wahai Ibnu Mas'ud, sekiranya engkau bandingkan sholatmu dengan sholatnya mereka, kamu akan merasa sholatmu tidak ada apa-apanya. Kalau engkau bandingkan puasamu dengan puasa mereka, engkau merasa puasamu tidak ada apa-apanya. Mereka puasa mungkin hampir bisa dikatakan sering di luar yang wajib jelas mereka kerjakan. Tetapi mereka mempunyai pemikiran Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang dilakukannya, yang padahal tidak sampai dosa besar itu mengeluarkan dia dari Islamnya. Tapi bagi orang Khawarij, orang yang berbuat dosa besar, maka dia kafir. Kalau mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar ini, maka dia kekal di dalam neraka. Ini akidahnya kaum Khawarij. Maka bagi mereka kaum Khawarij, bagi mereka orang yang sudah kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka mereka membunuh sahabat Nabi lebih ringan, hanya karena dalam persepsi mereka dia berbuat dosa besar, padahal tidak. Hanya karena tidak mengkafirkan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang tidak berhujjah dengan Quran menurut mereka karena berdamai. Yang dipandang setelah keluar dalil mereka, faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Maka halal darahnya. Kalau halal darahnya, hartanya juga halal. Mereka, apakah mereka orang yang pakai anting-anting, yang pakai tato, yang kemudian anting-antingnya ada yang di hidung, ada yang di mata, kemudian di jalanan hidup? Enggak. Kaum Khawarij dohirnya mereka orang yang soleh. Bahkan Nabi mengatakan kebanyakan kaum munafik, yaitu yang dimaksudkan diantaranya kebanyakan kaum Khawarij, mereka orang-orang yang hafal Quran. Aksaru munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan kaum munafik di umatku, mereka adalah qurra'uha, ahli Quran, ahli baca Quran, ahli hafal Quran. Dan mereka ahlul lughah, mereka orang-orang Arab yang hafal, yang ngerti bahasa Arab dan mengerti makna Al-Quran. Tapi Nabi mengatakan, yang sering kita dengar hadis ini, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Maknanya mereka tidak memahami dengan benar, tidak menghayati makna-makna di dalam Al-Quran dengan benar. Kenapa? Salah persepsi di dalam beragama. Bahaya salah persepsi dalam agama ini yang menjadikan mereka terpecah menjadi golongan-golongan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita nggak bisa beragama dengan persepsi kita.
tetapi mengikuti persepsi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Bagaimana para sahabat memahami apa yang difirmankan oleh Allah melalui pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus menjadi barometer dan parameter kita di dalam beragama dan di dalam memahami agama. Termasuk di dalam praktek, dalam pemikiran sampai di dalam praktek ibadah. Sehingga semua bentuk ibadah yang paling selamat, yang paling aman, yakni ketika kita tidak menemukan riwayat atau selama kita belum mendapatkan riwayat yang membenarkan amalan itu, ya kita dengan ijtihad itu kita katakan bid'ah. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, oh ada dalilnya, riwayatnya, bagaimana memahaminya? Kalau pemahamannya benar, maka kita rujuk dari pendapat kita terdahulu dan kita mengikuti sesuatu yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh seluruh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kita kadang sering mendapatkan seorang imam mengatakan satu perkataan di dalam satu masalah yang kemudian dalam kurun waktu yang lain berpindah dari pendapat yang pertama kepada pendapat yang lainnya. Karena apa yang mereka dapati pada waktu itu, itulah dalil yang sampai kepada mereka, atau itulah kesimpulan akhir dari memahami dalil yang ada sampai kepada mereka. Dan ketika mereka mendapati ada dalil yang jelas, tegas, sharih, wadih, maka mereka kembali kepada hadis yang sahih ini dan meninggalkan pendapat yang terdahulu. Itulah beragama. Dan itulah yang bisa menghantarkan seorang insya Allah untuk berada di atas al-jamaah. Dan yang dimaksudkan al-jamaah yakni sebagaimana sabda Nabi SAW adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yakni cara beragamanya para sahabat, itulah jamaah. Maka orang yang beragama mengikuti cara pandang agamanya para sahabat, maka insya Allah dia akan lebih selamat. Meskipun kita tidak mencela para ulama yang mereka beristihad kemudian tidak sampai kepada kebenaran. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam menjamin pengampunan bagi mereka dan memberikan pahala atas istihadnya. Tetapi bukan berarti membolehkan kita mengikuti kekeliruan dari seorang ulama. Karena selain Nabi SAW tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum selain Nabi. Kita juga pasti banyak salahnya. Ketika kita beristihad mengikuti dalil ternyata kita salah, maka bila niat kita adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap insya Allah taala kita mendapatkan satu pahala. Dan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da adzanil isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan bahasan yang terakhir ini. Yakni tadi termasuk bid'ah-bid'ah dalam ibadah, mengadakan jamuan makanan berkenaan dengan kematian atau hari kematian, yaitu dari mulai 3 hari sampai kepada setiap tahunnya dan seterusnya. Membuat makanan dan mengundang orang, bahkan menyewa, sebagian orang menyewa orang-orang untuk menghatamkan Quran, untuk dihadiahkan kepada si mayat. Dan mereka menganggap bahwa itu termasuk amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Padahal itu semua adalah bid'ah la asla lahu, tidak ada dasarnya sama sekali. Yang artinya contoh perbuatan dari para sahabat yang seperti itu tidak pernah ada. Memang ada sebagian orang mengatakan bahwa tidak dilakukan oleh para sahabat bukan berarti itu tidak benar. Akan tetapi bahwa mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat itu lebih benar, lebih selamat, lebih tidak ada keraguan. Sedangkan memunculkan satu amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh mereka bisa mengandung sesuatu yang mungkin dibolehkan, mungkin. Tetapi dalil-dalil menegaskan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada dalilnya, maka itu hakikatnya adalah amalan bid'ah raddun mardudun. Karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu raddun, yaitu tertolak, mardudun. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi itu lebih kuat daripada apa yang dipandang oleh siapapun sesudah selain Nabi SAW. Bahkan Abdullah ibnu Umar yang seperti kita katakan terdahulu, beliau sampai mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa in ra'aha annas, meskipun orang-orang memandangnya hasanatan, baik. Karena tadi kedangkalan kita terhadap suatu masalah menganggap bid'ah itu baik. Tetapi bagi ulama ketika dia menerangkan, mengetahui bahwa ini tidak ada dalilnya, tuntunannya, maka dia tetap adalah setiap bid'ah itu jelek. Dan amalan-amalan itu hanya akan menjadi beban karena menambahkan amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya, seperti kita maklumi dengan diadakannya jamuan seperti tahlilan 3 hari, selama 3 hari seminggu, ya Rabbana. Kadang-kadang orang meninggal dunia, dia tidak meninggalkan warisan, bahkan hutang. Sudah seperti itu dituntut di masyarakat, dia harus mengadakan. Mungkin ada uang sumbangan, mestinya uang sumbangan ini bisa dia manfaatkan untuk menutupi hutang si mayat. Tetapi justru harus dia digunakan untuk mengadakan perayaan. Aghlal, asar menjadi beban dan menjadi belenggu, sehingga seorang terikat dengan amalan yang sungguhnya tidak ada tuntunannya, terbelenggu di dalam amalan bid'ah. Ya, saya tahu sih ini bukan dari amalan Nabi, tapi gimana kalau saya tidak melakukan, pasti nanti dicemooh sama tetangga, orang pasti ngomongin semua. Ya enggak,
Itu yang mereka katakan, sehingga menjadi belenggu, beban di dalam dirinya. Yang kadang seorang tidak memperdulikan hal itu. Dan itu semua ma'anzalallahu biha min sultan, tidak ada tuntunan dalil dari kitabullah yang Allah turunkan maupun dari sunnah Nabi SAW. Juga termasuk amalan-amalan bid'ah di dalam ibadah al-ihtifal bil munasabat ad-diniyah, kumpul-kumpul berkaitan dengan hari keagamaan. Maulid Nabi sudah kita bahas terdahulu, Isra Mi'raj, kemudian nuzulul Quran, hijrah tahun hijriyah, awal tahun hijriyah, kemudian apa lagi, Muludan tadi sudah. Nanti ada lagi kumpulan-kumpulan yang Rajabiyah, Rajaban, macam-macam. Yang ini semua dikatakan la aslahu minasyar'i, tidak ada asalnya dalam syariat. Kita cari dalil-dalil untuk perbuatan itu, tidak ada. Dan kita tidak boleh merasa ragu untuk mengatakan suatu amalan yang tidak ada dasar dalilnya itu sesuatu yang bid'ah. Sebagaimana kita nggak boleh ragu mengatakan zina itu haram. Kita ragu nggak zina itu haram? Tidak. Nggak ragu, haram itu. Nggak ada yang tanya zina haram enggak? Enak gimana ya? Kalau orang Syiah ya bukan zina itu mut'ah. Bagi mereka itu ibadah. Bagi mereka itu ibadah. Apalagi mengatakan zina itu, apalagi mengatakan sebagai haram, enggak. Mereka katakan itu bid'ah. Sama juga orang nggak ragu mengatakan bir bintang itu sejenis dengan minuman keras, enggak? Sejenis enggak? Ragu enggak? Ragu enggak? Enggak. Haram enggak? Haram. Maka sama sebenarnya setiap bid'ah harus kita yakini kalau ada tuntunannya enggak? Enggak. Ada dalilnya enggak? Diamalkan para sahabat enggak? Dilakukan oleh Nabi enggak? Enggak. Ya sudah, bid'ah. Jangan kemudian ya kita enggak boleh ngatain itu bid'ah. Ini justru membuat orang itu beragamanya ngambang, mamang. Dan bahkan di antara perkataan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa yakni dalam perkara kufur ini orang mengatakan ragu terhadap kekafiran dan kesyirikan pelaku kufur dan syirik, atau orang kafir dan orang syirik, itu juga sudah membatalkan Islamnya. Di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah ragu menyatakan kafirnya orang kafir. Orang ini kafir, besok masuk Islam ya kita katakan Muslim. Tapi hari ini dia kafir, kita nggak boleh ragu dia kafir. Dan kita juga nggak boleh ragu terhadap perbuatan syirik bahwa itu syirik. Kalau ada orang yang nggak mengetahui, dia nggak tahu ikut-ikutan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi zahirnya dia berbuat syirik. Dan perbuatan syirik itu dibenci oleh Allah dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka tidak boleh ada keraguan terhadap perbuatan kesyirikan dan kekafiran serupa itu, kecuali amalan yang masih ada ijtihadnya. Maka di situ harus kita berhati-hati. Yang nanti insya Allah kita singgung beberapa kali pertemuan tentang kaidah mengkafirkan, membid'ahkan. Nah, kemudian di antara termasuk amalan bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu ma yuf'alu fi syahri Rajab, yang dilakukan bid'ah-bid'ah yang terjadi di bulan Rajab. Seperti apa? Umroh Rajabiyah.
Sebagian ahlu bid'ah mereka meyakini bahwa di dalam umroh di bulan Rajab itu memiliki keutamaan. Dan juga apa yang dilakukan di dalam bulan Rajab yang mereka yakini yaitu ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di bulan Rajab. Yang mungkin muncul puasa 10 hari atau puasa hari ini, puasa di bulan Rajab atau amalan ini dan sebagainya. Ini semua tidak ada dalilnya, maka batil. Seperti disebutkan puasa tertentu, sholat tertentu. Sungguhnya sholat dan puasa, yakni sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah yang dilakukan yakni secara umum itu sunnah selama tidak ada dalil. Maka boleh dilakukan bulan Rajab, boleh dilakukan bulan Muharram, boleh dilakukan bulan Sya'ban, boleh dilakukan bulan Dzulqa'dah atau boleh dilakukan di bulan-bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah dan seterusnya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan seperti puasa Arafah atau amalan ibadah yang paling utama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau puasa di bulan Muharram tanggal 10 dan juga tanggal 9-nya didahului dengan tanggal 9-nya dan amal-amal yang sudah jelas tetapi yang tidak ada dasarnya tidak bisa. Seperti juga termasuk diantaranya termasuk juga diantaranya umroh. Umroh pun tidak ada ketentuan harus di bulan Rajab itu lebih utama dari bulan-bulan lain. Tidak. Umroh itu keutamaan yang siapapun berumroh di bulan apapun maka kecuali Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan lebih dari bulan-bulan lain berdasarkan sabda Nabi SAW. Al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Kata Nabi SAW, berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Karena ada dalil, sehingga keutamaan itu sebabnya ada dalil. Kalau tidak ada dalil maka nilai umrah di bulan Ramadan sama dengan di bulan lainnya, yaitu menghapuskan dosa yang sebelumnya. Al-umratu ilal umrati mukaffiratun liddunubi majtunibatit kabair. Umroh satu ke umroh lainnya menghapuskan dosa antara dua umroh selagi dosa besar dijauhi. Yakni maknanya seorang berbuat dosa besar hendaknya bersegera bertaubat. Dan dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi insya Allah akan terhapuskan dengan banyak ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu umroh kepada umroh berikutnya, dari sholat Jumat satu kepada Jumat berikutnya, dan itu mukaffiratun lidzunub ma ujtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Juga amalan-amalan bulan tertentu seperti Sya'ban, nisfus Sya'ban, dan juga ibadah yang lainnya, akhir sanah, awal sanah, doa awal sanah, doa akhir sanah, sholat awal sanah, sholat akhir sanah. Ini semua juga adalah amalan-amalan bid'ah. Termasuk di antara amalan bid'ah taqarrub yang juga tidak ada dasar tuntunannya, yaitu dzikir-dzikir yang dibuat-buat oleh kaum sufi yang menyimpang dengan berbagai macamnya, sehingga ada namanya al-adhkar al-qadiriyah, dikir-dikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tidak diajarkan oleh beliau di masa hidupnya, tetapi itu diperoleh oleh orang-orang sufi melalui mimpi. Dan itu dikumpulkan dalam sebuah kitab namanya Al-Awrat Al-Qadiriyah, wirid-wirid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengajarkan wirid-wirid ini, dikir-dikir ini semasa hidupnya sampai akhir hayatnya. Ada memang beberapa, tetapi yang juga Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama ahlu sunnah bermadzhab Hambali, tapi beliau bukan ahli di dalam hadis. Beliau seorang ulama besar dan fikihnya dipegangi, tetapi di dalam masalah hadis beliau ada kurang. Dan beliau bersemangat
dosa-dosa beliau mudah-mudahan Allah mengampuni dengan banyaknya amalan beliau yang lain. Ada amalan-amalan dzikir yang beliau amalkan yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika orang itu memegang kaidah sunnah, maka kita akan tahu amalan ini tidak ada dasarnya. Apalagi sekarang untuk mengecek sebuah hadis ini sahih atau tidak dengan mudah, insya Allah bisa melalui aplikasi-aplikasi yang terpercaya dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri memerintahkan kita untuk berpegang kepada Quran dan sunnah dan melarang kita untuk berbuat bid'ah, dan beliau menyebutkan bahwa Islam ini akan terpecah menjadi 73 dan pangkalnya beliau sebutkan 7, di antaranya Khawarij, Rafidhah, Syiah Rafidhah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan 7 kelompok itu. Beliau menyebutkan dan dari 7 ini yang berpecah sampai menjadi 72. Dan yang satu tambahannya 73, yang satu ini yang asal, yang benar, yang dijamin keselamatannya. Tapi beliau seorang ulama dan manusia biasa yang bukan nabi yang maksum, sehingga ada kesalahan. Kesalahan beliau tidak banyak. Di sana ada tulisan buku tentang buku putih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni kelurusan beliau, dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengakui akan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai waliullah, dan banyak karamah-karamah yang tampak pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi kaidah para ulama ahlu sunnah bahwa karamah-karamah ini tidak menunjukkan dia lebih baik dari yang tidak ada karamahnya. Karena kadang-kadang karamah yang berbentuk abstrak itu lebih banyak. Dengan semakin tebal dan kuatnya keimanan, semakin kuatnya amalan ibadah dan ketaatannya. Dan hakikatnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka auliaullah, wali-wali Allah, dan mereka memiliki karomah-karomah yang diantaranya ketajaman dalam menghafal, sehingga mereka sekali mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menghafalnya, dan itu bentuk karomah. Tidak kalah pentingnya dengan karomah orang bisa terbang atau berjalan di atas air. Dan ada sebagian wali yang mungkin bisa melakukan itu, tetapi tidak berarti wali itu lebih baik dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, ini mereka memiliki banyak wirid-wirid. Wirid-wirid awrad qadiriyah ini betul-betul itu mereka, dan saya mendapati beberapa riwayat yang mengatakan saya tidur dan bermimpi ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengajarkan amalan begini dan begitu kepadaku, dan aku mendapatkan faedahnya. Nah, riwayat-riwayat ini dikumpulkan kemudian menjadi sebuah kumpulan buku wirid-wirid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia mendapatkannya? Mimpi. Mendapatkannya dari mimpi. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani punya 2 buku yang masyhur yang saya ketahui, Al-Fathur Rabbani dengan Al-Ghunyah. Al-Ghunyah 2 jilid kecil-kecil, tipis-tipis segini kurang lebih. Yakni kalau dijadikan satu kurang lebih segini. Dan beliau berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini termasuk. Maka semua dikir-dikir yang dibuat, apalagi dikir-dikir sufi lainnya yang banyak pula mengandung kesyirikan. Dan semuanya adalah bid'ah dan diada-adakan dan menyelisih dari zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapannya maupun cara membacanya maupun menentukan waktu-waktunya. Kebid'ahan itu tidak hanya pada esensi amalannya saja, tetapi terkait dengan yang pernah kita sebutkan ada 6 yang saya masih ingat 5 itu, yakni terkait dengan waktu, dengan tempat, dengan cara, jenisnya, dan kemudian dengan bilangannya. Ini ketika seseorang misalnya setelah selesai sholat dia membaca istighfarnya 10 kali, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam. Boleh enggak?
Boleh enggak? Ragu enggak ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Nabi SAW mengajarkan cuma 3. Para sahabat ketika meriwayatkannya seperti Thauban maula Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana Nabi, apa yang dibaca Nabi ketika selesai salam, istighfar 3 kali. Gimana istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Bagaimana istighfarnya? Dibacakan. Para sahabat ini tidak menambahkan dan mengatakan, boleh kau membacanya 7-5. Nah, mengajarkan seperti yang didengar. Kenapa? Dan itu tidak dilakukan, tidak mendengar cuma sekali, karena beliau mantan budak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak bergaul dan banyak bermuamalah dengan Nabi dan mendengar apa yang dilakukan oleh Nabi setiap selesai sholatnya. Kemudian seorang menambahkan lagi, kurang pas ini, kalau kurang mantap kalau cuman astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ditambah lagi li wali walidayya wali asatidati wali masyayikhi wali jami'il muslimin wal muslimat. Baik, bacaannya baik, tetapi tidak benar ketika ditempatkan di amalan yang sudah dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Kenapa kita tidak puas dengan yang dari Nabi sehingga kita masih menganggap Nabi kurang? Itu ciri-ciri kebid'ahan. Karena hakikatnya agama itu tauqifi, amalan-amal ibadah itu tauqifi, artinya harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada tuntunan yang pasti kayak gitu dan kita benarkan bid'ah, maka amalan kita menjadi berat. Yang sunnah itu belum bisa kita amalkan secara maksimal, akhirnya kita terjatuh kepada amalan-amalan bid'ah yang berat. Itu yang terjadi. Coba nanti akan ada haulnya fulan, haulnya fulan, haulnya fulan. Itu bisa 365 hari semuanya isinya haul. Kalau dibenarkan setiap bid'ah. Dan di sini buruknya kebid'ahan, jeleknya kebid'ahan, karena setiap bid'ah itu datang maka sunnah di tempatnya tersingkirkan. Satu contoh tadi, ketika selesai sholat orang bacanya astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi yang bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacaan ini dari Nabi bukan? Dari Nabi. Tetapi apakah Nabi membacanya setelah selesai sholat fardu atau setelah salam? Tidak. Maka ketika diamalkan yang bid'ah, yang sunnah hilang. Akhirnya orang tidak mengamalkan yang sunnah, yaitu istighfar 3 kali. Kita ini diberi amalan yang ringan, enteng dan berpahala besar karena mengikuti sunnah. Tapi kita abaikan dan kita mengambil sesuatu yang bukan dari Nabi, cara pengamalannya, hayahnya, kaifiyahnya. Maka di sini harus kita perhatikan dalam masalah-masalah sunnah. Kita ini perlu terus belajar tentang sunnah karena kita ini di zaman penuh fitnah. Contoh lain dari amalan bid'ah, ya ini mengkhususkan, tadi sudah kita sebutkan, mengkhususkan amalan ibadah di malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan qiyamul lail atau nisfu Sya'ban di hari pertengahan nisfu Sya'ban siangnya dengan berpuasa. Dan ini tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi SAW dan tidak ada pengamalan yang sahih dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara khusus. Ada hadis Nabi tentang sesuatu penyebutan malam nisfu Sya'ban, tapi bukan dengan melakukan ibadah, apalagi sholat alfiyah, membaca Yasin 1000 kali. Nggak tahu saya amalannya gimana itu. Atau sholat membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu persisnya. Tapi yang jelas bahwa amalan-amalan itu semua tidak ada dasar tuntunannya dari Rasulullah SAW yang berarti bid'ah dan tidak ragu. Contoh lain, nah ini termasuk di antara bid'ah-bid'ah yang mendekatkan kepada
kekufuran, kesyirikan, yaitu membuat bangunan di atas kuburan. Ada yang mungkin hanya keluarga, karena dia keluarga, dia mungkin ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian dibuatkan kuburannya dengan istimewa, dibuat bangunan, dipagari, sampai dibelikan tanah khusus. Ini pada hari itu nggak apa-apa. Tapi nanti pada turunan ketiga, keempat, kelima, itu akan menjadi kuburan wali yang nanti dibangun dengan nilai sampai 6M. Kemudian orang-orang berdatangan di hari-hari tertentu, dan hakikatnya membangunnya sendiri itu sudah terlarang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melarang membuat bangunan di atas kuburan, bahkan sekedar nyemen. Tidak boleh menuliskan sesuatu di atas kuburan, juga tidak boleh, apalagi mengkeramik, memarmer, membuatkan marmernya. Kalau mau berbakti sama orang tua, doakan setiap hari, bersodakoh atas nama mereka. Itu dibuatkan bangunan yang bagus di atas kuburan, setelah itu lupa sudah. Doa saja tidak, bersedekah untuk orang tua juga tidak. Kalau ada orang datang bawa list untuk pembangunan masjid, ditolak. Ya minimal kasihlah 10.000 kalau mau banyak, buat amal bapakku. Lupa untuk macam gitu. Wattikhaduha masajid, itu yang lebih parah lagi, sampai menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sudah kita sebutkan yang sering kita ya Allah sayangkan, kenapa orang di dalam masjid kadang dia merokok, asbaknya di depan, ngobrol tentang sana sini yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kadang karpetnya pada lubang karena bekas rokok. Coba melakukan itu di kuburan yang mereka agungkan. Berani? Kadang masuknya saja bungkuk, duduknya khusyuk. Tapi kalau di dalam masjid, kadang sholatnya pakai kaos, belakangnya ada wajah melet. Iya kan, kadang seperti itu. Coba lihat sikap mereka ketika di dalam masjid dan ketika mereka di tempat kuburan. Maka, dan itu dilarang oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi. La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida wala taj'alu, yakni wala Allah, Nabi SAW mengatakan, wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan mereka, kuburan para nabi, dalam riwayat lain kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka, sebagai tempat untuk ibadah. Dan sungguh aku melarang kalian dari melakukan seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain, qatalallah al-yahuda wan nasara, Allah binasakan orang-orang Yahudi dan Nasara karena melakukan hal yang tadi. Dan ini melakukan bahwa larangan untuk menjadikan kuburan sebagai ibadah. Bahkan Nabi SAW yang beliau isyaratkan apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan kuburan kalian, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baital ladzi yuqra'u ay tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluha syaitan. Karena sungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya isyaratnya bahwa rumah itu jangan dibuat seperti kuburan, karena kuburan itu tidak pernah ada bacaan Qur'annya. Maknanya tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran, tidak disyariatkan untuk sholat-sholat, ibadah-ibadah yang lainnya. Maka rumah kalau dibiarkan tanpa ada sholat sunnah, tidak ada bacaan Qur'annya, tidak ada zikirnya, maka rumah itu seperti
kuburan. Mengisyaratkan di sini oleh para ulama bahwa Nabi SAW sedang menegaskan bahwa kuburan bukan tempat untuk ibadah, untuk baca Quran, kecuali untuk ziarah dan doa dan mengingati kematian dan akhirat. Wa ziyaratuha li ajli tabarruk biha wa tawassul bil mauta, termasuk kebid'ahan yang sampai menyeret kepada akidah menziarahi kuburan untuk mengambil keberkahan dan untuk bertawassul kepada orang yang sudah mati dari orang-orang yang soleh maupun yang dianggap soleh, dan juga binal aghrad asyirkiyah, dan juga termasuk dari tujuan-tujuan yang mengandung kesyirikan lainnya. Kemudian juga ada penegasan, yakni di sini ada khilaf mengenai ziarahnya wanita ke dalam, yaitu ke makam. Nabi SAW hadis yang sahih menyebutkan la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajida wassuruj. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah ke kubur, sedikit-sedikit ziarah kubur. Ada masalah ziarah kubur, apalagi yang sampai ngumulin dana selama 1 tahun untuk bisa ziarah kubur wali fulan di daerah fulan tanpa mahram. Ini lebih bertumpuk lagi kesalahan kekeliruannya. Adapun mengenai yakni ziarah kubur bagi wanita, ada yang memutlakkan haram berdasarkan hadis ini dan juga beberapa riwayat lainnya. Tapi yang riwayat lainnya yang menyebut zairatil kubur itu riwayatnya dipersisikan oleh sebagian ulama. Tapi zahirnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan saya secara pribadi condong kepada beliau, tapi saya tidak menyalahkan sedikit pun bagi ulama-ulama yang mengharamkannya, karena mereka juga tingkatan para ulama dan punya dalil. Dan ini bukan masalah-masalah yang khilafiyah yang besar. Yakni kalau Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan boleh menziarahi kubur dengan tetap menjaga ketentuan adab-adab di dalam ziarah kubur bagi wanita, yaitu terutama tidak sering, sesekali. Yang tujuan ziarah kubur secara umum Nabi katakan litudzakkirakumul maut, untuk mengingatkan kematian kepada kalian, atau litudzakkirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Dan terutama untuk mendoakan saudara keluarga kita yang telah lebih dahulu mendahului kita, dan tidak bertabarruj, yaitu berpakaian bersolek yang mengundang fitnah, berminyak wangi, membuka aurat, itu yang termasuk haram. Maka tetap dan tidak boleh berkumpul-kumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau mau ziarah ya dengan keluarga, dengan suami, dengan anak laki-laki yang sudah dewasa, atau dengan saudara laki-laki yang lainnya, yang untuk sekedar mendoakan dan mengingati akhirat kita. Itu wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Termasuk juga membuat pelita ataupun penerangan di kuburan itu haram. Yang terakhir, penutupan dari kitab ini, bahwa sungguhnya bid'ah itu, kata penyusun kitab ini, menukilkan perkataan para salaf, al bid'atu baridul kufri, bahwa bid'ah itu posnya kekafiran. Maknanya apa? Sarana paling cepat menyeret seseorang kepada kufur, terutama diantara yang paling mudah kufur terhadap syariatnya Rasulullah SAW. Belum pasti, tetapi itu sarana. Wahiyya ziyadatu dinin lam yashra'hu Allahu wala rasuluh. Bid'ah itu adalah satu penambahan di dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu syarrum minal maksiatil kabirah. Bid'ah itu dosanya burukannya lebih besar daripada dosa kemaksiatan besar.
Bid'ah itu lebih besar burukannya, lebih buruk, lebih jelek dari kemaksiatan yang besar, dari dosa besar. Bid'ah itu jadi termasuk dosa besar. Zina itu kemaksiatan besar. Tapi Imam Tawus dan juga para ulama salaf sampai mengatakan, saya lebih suka melihat kamu keluar dari rumah seorang pelacur daripada aku melihat kamu keluar dari rumah seorang ahlu bid'ah. Terutama ahlu bid'ah yang kaitannya dengan i'tiqad, yang sudah mengarah kepada pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang bisa membawa kepada kekufuran. Tetapi semua bid'ah jelek, tidak ada yang baik. Ini bukan berarti kemudian kalau gitu nggak apa-apa, maksiat haram. Enggak. Ini pembandingan untuk menegaskan betapa besarnya bid'ah, dosa itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syaitan itu lebih gembira kepada orang yang suka dengan kebid'ahan dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat besar. Syaitan itu lebih senang kepada orang ahlu bid'ah. Kenapa? Karena orang ahlu bid'ah dia merasa dirinya beribadah, sehingga dia susah kembali kepada sunnah kecuali dengan hidayah dari Allah. Sedangkan maksiat, seorang ahlul maksiat dia jarang, meskipun ada yang berani melakukan kemaksiatannya di depan keluarganya, dan hampir tidak ada. Apa ada seorang pelacur yang dia berbuat lacur di depan anaknya? Kalau ada ya 1-2 yang gila. Tapi orang melakukan bid'ah bukan saja melakukan di depan orang, anak-anak keluarganya, dia ngajak seluruh keluarganya untuk melakukan bid'ah. Ayo kita sama-sama datang ke manakiban, kan gitu. Tapi tidak ada orang tua ngajak, ayo nak kita zina, naudzubillah. Tidak akan pernah terjadi insyaallah. Maka di situ syaitan lebih gembira kepada pelaku bid'ah daripada kepada pelaku maksiat dosa besar. Dan orang yang berbuat maksiat besar punya harapan bertobat, karena dia merasa hina dirinya. Bahkan ada orang tua yang berbuat maksiat, anaknya disekolahkan ke pesantren. Ada. Kenapa? Harapannya anaknya tidak ngikutin dirinya. Meskipun yakni ibadahnya itu nggak diterima, amalannya nggak diterima, tetapi dia berharap anaknya menjadi lebih baik dari dirinya dan tidak ingin anaknya seperti dirinya. Tapi pelaku bid'ah wasiatnya, jangan kau ikut-ikutan yang nggak genah agamanya. Apalagi sampai nyebut yang cingkrang. Wallahu ta'ala alam. Wal mubtadi' yaf'alul bid'ah ya'taqiduha dinan yataqarrabu bihi ilallah. Seorang ahlu bid'ah dia berbuat kebid'ahannya meyakini itu adalah ajaran agama dan cara bertakarrub kepada Allah. Dan tidak ada orang melakukan maksiat meyakini seperti ini. Tidak ada orang melakukan kemaksiatan dia minum khamr kemudian ini ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mustahil dilakukan oleh seorang peminum. Tapi orang ahlu bid'ah dia akan melakukan dengan niat, semangat dan sebagai bentuk ibadah. Kalau orang yang tidak tahu, kalau diingatkan dia akan berhenti dan segera meninggalkan kebid'ahan. Tapi mereka yang tidak mau diberitahu, mereka yakin menganggap apa yang dilakukannya benar, dan orang yang mengingatkannya dialah yang salah. Bid'ah itu pasti menghancurkan sunnah tadi yang sudah kita sebutkan. Wa takrah ila ashabiha fi'lal sunan wa ahli sunnah. Ahlu bid'ah itu pasti benci kepada sunnah dan pengamal-pengamal sunnah. Yang ahlu bid'ah, kalau orang masih melakukan bid'ah ikut-ikutan tidak termasuk dalam kategori ini. Ahlu bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah nggak suka dengan orang yang berjenggot, dengan orang yang celananya cingkrang, dengan orang yang amalannya amalan sunnah, itu pasti benci. Merapatkan soft, geli kakinya, tidak mau ditempelin kakinya. Bahkan sholatnya seperti saat COVID,
ya jarang-jarang gitu. Ini dan itu kenyataan yang dikatakan oleh para ulama, dan para ulama tidak mengatakan ini hanya semata-mata asumsi, tapi mereka menyaksikan dan mengalami di masa hidup mereka, dan mereka wariskan di dalam wasiat-wasiat kitab-kitab mereka. Wal bid'atu tuba'id anillah. Bid'ah itu selalu semakin menjauhkan seseorang dari Allah. Wa tujibu ghadabahu wa iqabah, dan pasti orang yang berbuat bid'ah itu dimurkai oleh Allah dan terancam dengan siksaan dari Allah. Wa tusabbibu zaighal qulub wa fasadiha, dan itu menyebabkan zaighal qulub, menyimpangnya hati, wa fasadaha, dan menyebabkan rusaknya hati. Wa khitaman ma yu'amalu bi ahlul mubtadi wa yumayu amalu bihi mubtadi, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku bid'ah. Tuhramu ziyaratul mubtadi wa mujalasatuhu. Ini terakhir, kita diharamkan ziarah kepada ahlu bid'ah, bukan orang yang ikutan orang awam, tidak termasuk dalam kategori ini. Dan kita diharamkan bermajlis di majlis tokoh-tokoh bid'ah, illa ala wajhin nasihati lahu wal ingkar alaih, kecuali kalau tujuannya memberi nasihat atau mengingkari perbuatannya. Kalau berani, iya kan, kita kalau ada orang lagi ngelakuin bid'ah apa kita berani? Kalau berani, iya bagus, itu jihad, tapi kalau enggak ya sudahlah, kita mengingatkan lewat mimbar saja. Li'anna mukhalatatahu tu'athir ala mukhalatatihi syarran, karena bergaul, bercampur dengan mereka akan memberikan pengaruh buruk bagi diri kita banyak. Wa tansyur da'wahu ila ghairi, dan itu sama juga ngajak orang lain untuk bergabung dengan mereka. Coba, ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga saya selalu, karena hati itu bisa berubah-ubah. Misal, dan moga Allah tidak melakukan itu. Kalian melihat saya duduk di majlisnya ahlu bid'ah dengan sengaja, bukan dalam kondisi terjepit, terpaksa. Kan kadang ada seorang diundang, ternyata diundang di situ dalam acara yang bid'ah, nggak sengaja. Tapi ini orang datang, sekiranya saya datang, saya bahkan kadang sekiranya ada di satu majlis tanpa sengaja, kemudian ada di situ kalian melihat saya, apa kira-kira? Ada dua orang yang akan menjadi pilihan. Yang pertama, oh, ustadznya sudah menyimpang. Itu akan muncul pada kebanyakan, ya kan? Yang lainnya, ustadznya aja nggak apa-apa itu, yuk kita ikut juga. Itu juga bisa terjadi. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Dan itu menjadikan kejelekan semua. Ya Rabbana, kita hidup di zaman di mana kita noleh kanan kiri yang ada bid'ah, yang ada cuman hanya bid'ah. Dan maka kita harus selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selalu, karena kita tidak bisa menjamin, kita tidak tahu hari esok kita akan seperti apa, tapi kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah selalu jaga kita, selamatkan kita dari segala bentuk kebid'ahan dan bermajlis dengan ahlu bid'ah. Dan kita memohon kepada Allah juga agar semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita seagama, seiman yang masih terjatuh kepada bid'ah untuk kembali kepada sunnah dan tauhid. Wa yajibut tahdzir minhum, maka kita wajib memperingatkan umat dari bahaya ahlu bid'ah. Wa min syarrihim, dan juga kita wajib mengingatkan umat, memperingatkan umat dari bahaya pelaku bid'ah. Wa in lam yumkin al-akhdu ala aidihim, kalau kita enggak bisa menghentikan mereka dengan tangan kita, wa man'ihim min muzawalatil bid'ah, mencegah mereka untuk tidak bisa untuk mencegah mereka terus-menerus melakukan bid'ahnya, maka kewajiban kita adalah memperingatkan umat, terutama para ulamanya. Dan alhamdulillah ulama-ulama Ahlus Sunnah selalu mengingatkan kita dari bahaya bid'ah dan pelaku bid'ah dari masa ke masa. Para ulama Ahlus Sunnah yang betul-betul istiqamah dan konsekuen di atas sunnah, mereka akan melakukan itu. Karena apa? Mereka tahu bahaya ahlu bid'ah.
begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Tsumma innahu yajibu ayyu'lam, kemudian yang wajib kita ketahui, anna dualal kufri tusyajji'ul mubtadi'ah ala nasyri bid'atihim, bahwa negeri-negeri kafir, negara-negara kafir, mereka sangat mendukung tersebarnya berbagai bid'ah. Dan ini dipelajari oleh mereka, seperti contohnya yang pernah saya contohkan, yaitu Senok Hogronya. Ini seorang Senok Hogronya itu sampai dia belajar di Masjidil Haram dengan para ulama ahli salaf, sampai dia wallahu ta'ala alam, sampai dia menguasai Islam, dan namanya disamarkan dengan nama Abdul Ghaffar. Dan bahkan satu riwayat menyebutkan dia pernah menjadi imam di Masjidil Haram, dan dia menjadi juru nasihat kerajaan Belanda dalam menghadapi kaum muslimin. Dan apa nasihatnya? Biarkan mereka di dalam kebid'ahannya, jangan kalian ganggu. Kalian jangan ganggu kebid'ahan mereka, biarkan. Kalau perlu danai. Dan banyak dari cendekia-cendekia kita yang tergiur dengan gelar doktor PhD, di PhD, Philosophy of Doctor dan sebagainya, yang ngambil di barat, entah itu Kanada, Luxembourg ataupun yang mana, atau Prancis, itu didanai oleh mereka dan hanya membuat disertasi dengan tema yang mereka tentukan, dan mereka berikan konklusi yang harus dipegangi itu, dan dikasih uang. Tidak hanya dana untuk membuat tesis disertasinya saja, bahkan didanai, yakni sebagai uang lelah. Tapi pokoknya hasilnya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ada satu dosen juga, saya dengar pernah jadi dosen saya juga. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni beliau dan mengembalikan beliau kepada sunnah. Ditawari untuk membahas tentang Ahmadiyah, dan konklusinya, artinya kesimpulannya harus bahwa Ahmadiyah bagian dari Islam. Otomatis dia akan berjuang mengambil semua referensi yang akhirnya melahirkan kesimpulan akhir bahwa Ahmadiyah dari Islam. Nah, ini kemudian mempengaruhi dirinya, dan dia selesai jadi doktor, jadi Ahmadiyah. Jadi bid'ah itu didanai oleh orang-orang kafir dari negeri-negeri kafir, dan itu terjadi betul. Waktu sa'idu mana dzalika bisyatta turuq, mereka dengan segala cara mendukung. Di anna fi dzalikal qada' 'alal Islam, karena dalam hal semacam itu ada upaya pemberantasan ajaran kemurnian Islam. Wa tashwih surati, dan membuat Islam itu menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi kabur. Coba satu hal yang sudah berhasil, propaganda barat terhadap Islam, apa? Menanamkan kebencian kaum muslimin, terutama kaum wanita, terhadap syariat. Nah, sudah, saya nggak usah nyebutin. Itu upaya dari kaum kafirin, dan ditanamkan ke dalam diri kaum muslimin melalui tokoh-tokoh gender. Tokoh-tokoh gender yang mereka memiliki perhatian lebih terhadap kaum wanita, yang mereka memberikan ataupun yang persamaan kaum laki dan wanita dan sebagainya dalam hak-hak dan sebagainya, dikelabui dengan cara berpikirnya kaum liberalisme, yang mereka adalah hasil didikan dari kaum orientalisme barat kafir. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Nas'alullaha ayansura dinahu wa yu'liya kalimatahu wa yukhdil a'da'ahu
sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian selesai pembacaan kitab yakni Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddi ala ahli syirki wal ilhad, karya dari Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang beliau adalah seorang profesor di Al-Ma'had Al-Ali di Riyadh, Al-Ma'had Al-Ali di Riyadh, dan beliau salah satu dari anggota Hay'atu Kibaril Ulama, yaitu Dewan Senior Ulama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dengan agamanya dan senantiasa membimbing kita kepada yakni pemahaman yang benar di dalam beragama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memerangi berbagai bentuk penyimpangan, kesyirikan dan kebidahan dengan hikmah dan ilmu, dan semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nanti coba kita cari pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.